Rumah kecil milik Darto dan Leka sebenarnya selalu terasa hangat. Setiap sore, aroma masakan dari dapur bercampur dengan suara televisi yang menyala pelan di ruang keluarga. Kehidupan mereka sederhana, namun terasa cukup. Suatu sore, Leka datang dengan kabar bahwa adiknya, Lena, akan tinggal sementara di rumah mereka. Lena baru saja mendapatkan pekerjaan di kota itu dan membutuhkan tempat tinggal sebelum menemukan kos. Darto sebenarnya tidak keberatan. Baginya, keluarga adalah keluarga. Lagi pula, Lena dikenal sebagai gadis yang sopan dan ceria. Ketika Lena datang dengan sebuah koper kecil, suasana rumah langsung terasa berbeda. Senyumnya yang ramah membuat rumah yang biasanya tenang menjadi lebih hidup. Mas Darto, terima kasih sudah mengizinkan aku tinggal sementara di sini, kata Lena dengan suara lembut. Darto hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Anggap saja rumah sendiri. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Lena sering membantu Leka di dapur, terkadang menonton televisi bersama mereka di ruang keluarga. Namun, ada sesuatu yang mulai disadari Darto. Senyum Lena. Setiap kali gadis itu tersenyum, ada kehangatan aneh yang terasa di hatinya. Darto mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai hal biasa. Bagaimanapun juga, Lena adalah adik iparnya. Tetapi malam itu, ketika lampu ruang keluarga hanya menyala redup dan Leka sudah masuk ke kamar lebih dulu karena lelah, Darto duduk sendirian di sofa. Lena datang membawa 2 gelas teh hangat. Mas Darto masih belum tidur, tanyanya sambil meletakkan gelas di meja. Darto menggeleng. Untuk beberapa saat mereka hanya duduk diam. Namun dalam diam itu, Darto mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Senyum Lena terasa terlalu lama tinggal di pikirannya. Sejak Lena tinggal di rumah itu, suasana malam sering berubah menjadi lebih ramai. Kadang mereka bertiga menonton film bersama, kadang hanya duduk di ruang keluarga sambil mengobrol. Namun beberapa malam terakhir, Leka sering tidur lebih awal karena pekerjaannya yang melelahkan. Hal itu membuat ruang keluarga sering hanya diisi oleh Darto dan Lena. Awalnya obrolan mereka ringan saja. Tentang pekerjaan Lena, tentang kehidupan di kota, atau cerita masa kecil Lena dan Leka. Tetapi semakin lama, percakapan mereka terasa semakin akrab. Lena sering tertawa kecil ketika Darto bercerita sesuatu yang lucu. Tawa itu membuat Darto merasa nyaman, seolah rumahnya menjadi lebih hidup. Suatu malam, hujan turun deras di luar. Suara air menetes di atap rumah menciptakan suasana yang tenang. Lena duduk di sofa sambil memegang secangkir kopi. Mas Darto sebenarnya orangnya pendiam ya, kata Lena tiba-tiba. Darto tertawa kecil. Mungkin. Tapi kalau sudah cerita, seru juga, lanjut Lena sambil tersenyum. Darto tidak tahu kenapa, tetapi kata-kata sederhana itu membuat hatinya terasa hangat. Ia mulai menunggu momen seperti itu. Momen ketika mereka hanya duduk berdua di ruang keluarga. Namun jauh di dalam hatinya, Darto mulai menyadari bahwa perasaan itu tidak seharusnya ada. Ia mencoba menjaga jarak. Tetapi setiap kali Lena tersenyum padanya, usaha itu terasa semakin sulit. Hari-hari berlalu dengan cepat. Lena semakin terbiasa tinggal di rumah itu. Ia sering membantu membersihkan rumah atau memasak ketika Leka sedang sibuk. Kadang Darto pulang kerja dan menemukan Lena sendirian di ruang keluarga sambil membaca buku. Leka belum pulang, tanya Darto suatu sore. Belum, katanya ada lembur, jawab Lena. Suasana rumah terasa sangat sepi. Untuk menghilangkan canggung, mereka mulai mengobrol. Lena bercerita tentang pekerjaannya yang baru. Darto mendengarkan dengan sabar.
Namun di tengah percakapan itu, ada momen ketika mereka saling menatap tanpa sengaja. Tatapan itu hanya berlangsung beberapa detik, tetapi cukup lama untuk membuat keduanya terdiam. Darto segera mengalihkan pandangannya. Ia merasa bersalah bahkan hanya karena momen kecil itu. Namun Lena hanya tersenyum seperti biasa. Senyum yang sama yang selalu membuat hati Darto terasa tidak tenang. Sejak hari itu, Darto mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Lena perlahan berubah. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Namun ada sesuatu di antara mereka yang tidak pernah ada sebelumnya. Suatu sore, Lena mengajak Darto keluar sebentar. "Mas Darto, ada kafe baru dekat sini. Aku penasaran," katanya. Darto awalnya ragu. Tetapi Lena berkata bahwa Leka juga tahu mereka keluar sebentar. Akhirnya mereka pergi. Kafe itu kecil namun nyaman. Lampu kuning yang hangat membuat suasana terasa santai. Mereka duduk di dekat jendela sambil minum kopi. Lena terlihat berbeda di luar rumah. Ia tampak lebih santai, lebih bebas tertawa. Darto menyadari bahwa ia menikmati waktu itu. Namun di tengah tawa mereka, rasa bersalah kembali muncul. Karena ia tahu, hubungan seperti ini seharusnya memiliki batas yang jelas. Tetapi semakin lama, batas itu terasa semakin kabur. Suatu akhir pekan, Leka harus pergi ke luar kota untuk urusan keluarga. Rumah itu menjadi sangat sepi. Hanya ada Darto dan Lena. Awalnya mereka menjalani hari seperti biasa. Namun ketika malam datang dan rumah menjadi sunyi, suasana terasa berbeda. Mereka duduk di ruang keluarga sambil menonton film. Beberapa kali mereka tertawa bersama. Namun di antara tawa itu, ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh Darto. Ia merasa semakin sulit menganggap Lena hanya sebagai adik iparnya. Dan perasaan itu membuatnya semakin gelisah. Suatu malam, setelah film selesai, Lena tiba-tiba berbicara dengan nada yang lebih serius. "Mas Darto, menurut Mas, aku orang yang merepotkan tidak?" Darto langsung menggeleng. "Tidak sama sekali." Lena tersenyum kecil. "Kadang aku merasa terlalu lama di sini." Darto menatapnya sejenak. "Rumah ini terbuka untukmu," katanya. Namun setelah mengatakan itu, Darto menyadari bahwa kata-kata tersebut terasa memiliki makna yang lebih dalam dari yang ia maksud. Dan Lena tampaknya menyadarinya juga. Hari-hari berikutnya terasa semakin rumit bagi Darto. Ia mulai menyadari bahwa pikirannya sering dipenuhi oleh Lena. Senyumnya, tawanya, cara ia berbicara dengan lembut. Darto mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan sementara. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia mulai menyukai Lena lebih dari seharusnya. Dan kesadaran itu membuatnya merasa bersalah pada Leka. Leka tetap tidak menyadari apapun. Ia masih memperlakukan Darto dan Lena dengan hangat seperti biasa. Namun bagi Darto, setiap hari terasa seperti menyimpan rahasia. Rahasia yang semakin berat. Ia mulai menghindari terlalu banyak waktu berdua dengan Lena. Namun anehnya, Lena tampak memahami perubahan itu. Dan senyum Lena kini terasa berbeda. Seolah menyimpan sesuatu yang tidak diucapkan. Suatu malam hujan turun deras lagi. Listrik sempat padam beberapa menit. Rumah menjadi gelap dan sunyi. Dalam kegelapan itu, Darto dan Lena berdiri di ruang keluarga sambil menunggu listrik kembali menyala. Mereka tidak berbicara. Namun jarak di antara mereka terasa sangat dekat. Untuk pertama kalinya, Darto merasa bahwa batas yang selama ini ia jaga hampir runtuh. Dan perasaan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Beberapa hari kemudian,
Leka kembali dari perjalanan. Rumah kembali terasa normal seperti biasanya. Namun bagi Darto, semuanya sudah berbeda. Setiap kali Lena tersenyum padanya di ruang keluarga, Darto merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah rahasia. Rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Darto menyadari bahwa hidupnya kini berada di persimpangan. Ia bisa memilih untuk melupakan semua perasaan itu. Atau membiarkan rahasia tersebut tumbuh menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Dan setiap kali Lena tersenyum padanya, pilihan itu terasa semakin sulit.